Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita akan membuat mensimulasikan bagaimana sih cara membuat OBIA ya teman-teman. OBIA di software recognition ya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita harus membuka softwarenya, software recognition-nya teman-teman. Nah, setelah nanti tertampil sama langkahnya seperti halnya kemarin kalian melakukan praktikum, yaitu kita pilih create new project ya. Nah, lalu pilih citra yang sudah kalian dapatkan dan download di Google Classroom. Nah, untuk yang di input yaitu berformat TIFF ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu muncul ada 4 layer teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada layer RGB dan juga near infrared. Nah, karena citra yang ada ini terlalu besar teman-teman, seperti itu, maka kita akan pilih sampling areanya. Jangan semuanya diolah. Nah, untuk kali ini saya akan sampling area di sini saja. Seperti itu. Yang terlalu besar teman-teman, takutnya nanti tidak bisa terolah karena berat, seperti itu. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka citranya akan tertampil teman-teman, seperti itu, akan muncul. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita proses tree. Nah, di sini kita akan saja. Nah, klik kanan, pilih venue teman-teman, seperti itu. Nah, untuk algoritma yang dipakai yaitu adalah multi resolution segmentation. Nah, segmentation ini kan ada banyak ya teman-teman. Nanti kalian coba cari apa sih perbedaan dari dan kegunaan dari ini teman-teman. Nanti di bagian bab 1 materinya itu cantumkan seperti itu. Apa perbedaan dari chessboard segmentation, quadri base segmentation, contrast field segmentation, itu peruntukannya untuk apa teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian belum tahu, ada biasanya di manual guide-nya teman-teman, seperti itu. Nanti jangan lupa kalian baca ya. Nah, kali ini langsung saja kita gunakan multi resolution segmentation. Nah, untuk parameternya yang inti dari ini ada 3 teman-teman, seperti ini. Nah, scale parameter ini kan 10, berarti untuk pemrosesannya itu 10 pixel itu diolah teman-teman. Nah, kalau misalkan kita milih 100, berarti 100 pixel, maka parameter akan terjadi diolah seperti itu per 100 pixel, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menggunakan scale parameter. Nah, untuk ini teman-teman, ini membutuhkan coba-coba juga, seperti itu. Maksudnya simulasi dari teman-teman, berapa sih pengaturan yang pas untuk segmentation, mendapatkan hasil segmentasi yang baik, seperti itu. Nah, untuk SAP sendiri ini dia mengidentifikasi bentuknya, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih kemiripan bentuk dari citra teman-teman? Sedangkan compactness di sini kan biasanya berupa warna ya. Namun untuk segmentasi kan tidak mengidentifikasi warna teman-teman, tapi mengidentifikasi tekstur dan tingkat polanya, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya mencoba untuk 0,7, dan saya sudah mensimulasikan tadi hasil yang terbaik untuk daerah ini yaitu 0,7 dan 0,5 teman-teman, seperti itu. Kita pilih execute. Nah, kan muncul teman-teman, seperti itu. Nah,
di sini bagaimana sih menentukan misalkan ini baik atau tidak, misalkan sudah sesuai atau belum. Nah, kita bisa lihat biasanya kalau misalkan yang contoh saja yang belum baik atau misalkan pengaturan kalian terlalu berlebihan di bagian save atau konteksnya seperti itu. Kadang ini harusnya kan benar satu segmentasi kan, karena warna dan bentuknya itu persis gitu. Nah, misalkan kita coba kita ubah ya teman-teman seperti itu. Ininya misalkan kalian ubah menjadi 0,2 teman-teman. Nah, di sini harusnya ini tersegmentasikan apa satu saja kan, tapi kok di sini ada dua seperti ini nih. Bentuknya kan sama. Nah, itu merupakan contoh misalkan percobaan yang salah gitu. Kalian setiap karakteristik daerah yang kalian pilih nanti sampling areanya itu akan berbeda teman-teman seperti itu. Nah, nanti kalian untuk daerahnya jangan sama seperti saya, pilih daerah lain yang belum terolah ya teman-teman. Jangan sama persis daerahnya dengan saya. Nah, setelah ini, setelah segmentasinya selesai gitu, dan kalian memilih parameter yang kira-kira pas cocok untuk citra kalian. Nah, selanjutnya tahap pengkelasan seperti itu. Pengkelasan untuk sampling area. Sama halnya dengan kemarin. Nah, kalau kemarin bedanya itu untuk sawit kan areanya dan pola warnanya teratur ya. Sedangkan untuk ini kan beragam seperti itu. Maka kita harus mengkelaskan, membagi menjadi beberapa kelas. Nah, untuk kelas ini kalian sesuaikan dengan standar SNI teman-teman, seperti itu. Nanti kalian dalam pengkelasan jangan lupa mengacu pada SNI ya. Untuk sampling kali ini saya tidak menggunakan SNI karena berupa simulasi saja. Saya akan membagi menjadi 4 saja teman-teman. Yang pertama itu vegetasi. Vegetasi bisa pilih warnanya di sini. Saya pilih warna hijau. Selanjutnya itu kan area terbuka teman-teman. Nah, area terbuka di sini saya pilih warna abu. Selanjutnya untuk pemukiman. Kalau misalkan bangunan ya teman-teman. Pemukiman ya. Pemukiman. Nah, saya akan pilih warna merah. Oh, maaf. Harusnya di sini teman-teman. Kelasnya ya, jangan di sini. Nanti kalau di sini nanti terganti. Warnanya merah ya teman-teman. Selanjutnya maaf. Nah, kita misalkan air. Sudah kita bagi menjadi 4 kelas saja. Nah, setelah itu kita akan memilih sampling. Kita akan digit sampling areanya teman-teman. Yaitu dengan cara classification. Klik di sini sampel. Pilih sampel, select sampel ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih salah satu dulu, misalkan untuk air ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah laut ya. Laut kan masuknya air teman-teman. Nah, untuk menseleknya kita tekan shift terus klik kiri. Tinggal pilih mana yang masuk air.
Semakin banyak sampling yang kalian gunakan, maka akan semakin bagus juga hasil dari pengkelasan kalian teman-teman, seperti itu. Nah, karena ini merupakan simulasi, biar cepat ya, biar tidak terlalu lama durasinya, saya tidak akan terlalu detail dalam mengkelaskannya teman-teman ya. Nah, ini sepertinya, nah kalau saya misalkan ragu teman-teman seperti itu, ini kan ini kira-kira pohon atau apa ya, atau air ya. Saya pastikan lagi di sini di Google Earth. Oh, ternyata ini kan tadi ya ini. Ternyata ini berupa vegetasi teman-teman. Pilih. Nah, ini pinggir pantai kan merupakan area terbuka ya teman-teman. Seperti itu. Saya kelaskan dia menjadi area terbuka seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya jalan teman-teman itu. Kalau kalian yakin bisa cek di the Earth apa ini seperti itu. Karena secara tampilan citra resolusi tinggi ini mungkin sudah mengalami pengkompresan ya, jadi kurang kurang detail seperti itu ya. Eh, Nanti untuk teman-teman, untuk sampling areanya yang banyak ya teman-teman seperti itu, karena itu sangat mempengaruhi hasil klasifikasi nanti, pendefinisian apakah dia pemukiman, area terbuka, atau area berair seperti itu. Nah, semakin banyak sampling yang kalian gunakan akan semakin baik seperti itu. Nah, setelah cukup, dirasa cukup, nanti kalian ini selanjutnya kita akan masuk ke, nah biasanya kan untuk pengolahan yang kalian ketahui ada maksimum likelihood, ada likelihood. Nah, di sini kalau di sini di Equation itu dia hanya menggunakan algoritma yaitu Nurse Neighbor seperti itu teman-teman. Namun tidak perlu khawatir, kalau dulu misalkan bukannya yang paling bagus itu maksimum likelihood, itu tergantung karakteristik software yang digunakan ya teman-teman. Kalau misalkan ini Nurse Neighbor ini ya cocoknya mungkin digunakan untuk pendefinisian ini, software ini gitu. Nah, di sini kita pilih edit standar fitur space. Nah, untuk menentukan
fitur yang digunakan seperti itu. Objek fitur yang digunakan untuk pengolahan ini kita pilih di sini layer value, teman-teman. Nah, selanjutnya pilih in dan standard deviation, teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini hilang, di sini akan masuk ke sini. Kita cek saja, teman-teman. Nah, di sini. Nah, sudah masuk ya. Kita pemilih mean dan standard deviation. Kita klik saja OK, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengapply untuk mengkelaskan, memproses klasifikasinya, teman-teman. Kita pilih saja OK. Nah, ini kelas yang kita sudah definisikan tadi, sudah kita buat. Kita akan masukkan, teman-teman. Sini klik all. Nah, setelah masuk, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasil dari klasifikasi tadi, teman-teman, yaitu dengan menu lagi. Nah, di sini pilih algoritmnya classification, seperti itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan yaitu di sini ada active class classes. Di sini pilih semuanya, teman-teman. Kita akan mengkelaskan 4 ini. Kita klik OK ya, teman-teman. Oke, selanjutnya pilih saja execute. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, seperti itu. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Cara menampilkannya di sini, view classification, teman-teman, seperti itu. Nah, ini merupakan hasil klasifikasinya, seperti itu. Nah, ini untuk misalkan outline-nya dihilangkan, seperti ini, teman-teman. Ini merupakan hasil klasifikasi tadi ya, teman-teman. Nah, di sini benar air. Nah, di sini kan masih ada yang salah ya ini, teman-teman. Ini kan harusnya air kok bisa jadi vegetasi gitu kan. Berarti tadi dia dia kan tadi hitam ya, bisa jadi. Nah, itu mungkin tadi ada salah samplingnya, teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, untuk misalkan intinya ketika misalkan teman-teman ragu, ini kira-kira area terbuka atau apa ya, karena mungkin di sini citranya kurang jelas gitu ketika di zoom. Saran saya untuk kompilasikan juga dengan Google Earth, teman-teman, seperti itu. Tidak, apakah dia benar-benar merupakan kayak di sini kan saya ragu, teman-teman, seperti itu. Apakah ini sebenarnya lahan terbuka atau misalkan vegetasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, teman-teman.